Ikan arwana adalah salah satu jenis ikan hias yang juga banyak diminati. Nah, dari beberapa jenis ikan arwana seperti golden, super red, yang paling banyak diminati dan yang paling laku banyak dicari itu adalah ikan arwana silver karena memang paling murah di antara ikan arwana yang lain. Tapi sebenarnya seperti apa sih pengembangbiakan dari ikan arwana ini? Ikan arwana Asia memiliki nama latin Sclerophagus formosus, atau di beberapa daerah dikenal dengan nama ikan naga, baramudi, saratoga, pelatapat, kelesa, siluk, kayangan, peang, tangkelese, atau arwana. Geraknya yang tenang, berpadu harmonis dengan kilauan sisiknya, membuat ikan arwana tidak akan pernah bosan untuk dipandangi. Selain itu, beberapa orang percaya arwana dianggap sebagai ikan keberuntungan dan dapat menjaga rumah dari arwah pengganggu. Hal inilah yang membuat orang-orang berburu arwana untuk dikomersialkan. Populasi arwana di alam liar pun semakin berkurang. Sementara permintaan pasar terhadap ikan arwana semakin meningkat. Oleh sebab itu, segala macam aktivitas perdagangan dan budidaya arwana kini diatur ketat dalam undang-undang. Budidaya arwana memang menguntungkan. Arwana jenis silver yang masih berusia 1 tahun bisa dijual seharga Rp400.000. Sedangkan yang berusia 3 tahun bisa mencapai Rp1 juta. Seperti di Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Santoso sudah menangkarkan ikan arwana sejak tahun 1998. Walaupun ada arwana hitam di sini, tapi Santoso khusus membudidayakan jenis arwana silver. Di lahan seluas 1,2 hektar ini terbagi menjadi 15 kolam yang masing-masing berisi 120 ekor ikan arwana jantan dan betina. Usia arwana yang ada di kolam berkisar 1-6 tahun. Santoso memilih membudidayakan arwana karena perawatan ikan arwana tidak terlalu sulit. Kalau untuk perawatan ikan arwana itu tidak susah karena ikan arwana itu ikan yang sangat kuat. Termasuk jenis purba, itu jenis langka. Tetapi yang susah dalam hal pembudidayaan. Karena di budidayaan itu dibutuhkan suhu dan pH air, termasuk nutrisi air itu harus sesuai dengan kebutuhan ikan arwana itu sendiri, supaya telur arwana itu bisa menetas dan bisa sampai hidup. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya arwana, yaitu tentang pakan dan suhu airnya. Suhu ideal untuk arwana berada dalam rentang 29 hingga 34 derajat Celcius. Arwana tidak akan bertelur di luar suhu ideal tersebut. Saat ini Santoso tengah memanen arwananya. Memanen artinya mengumpulkan anakan arwana yang tengah dierami oleh bejantan. Dalam memanen, sebisa mungkin menghindari ikan supaya tidak agresif. Agar arwana mudah ditangkap, arwana harus diputar-putar lebih dulu. Gede banget ini arwananya. Jadi biasanya tuh yang ngeramin itu malah justru jantannya. Karena setelah melahirkan, kalau yang betina itu nyari makan untuk memperbaiki sel telurnya. Nah yang jantan ngeramin di dalam mulutnya dan bisa nggak makan selama 35 hari ya. Anakan arwana yang dierami bejantan di dalam mulutnya jumlahnya bisa mencapai 100 ekor. Anakan atau bibit yang panjangnya hanya 5 cm ini kemudian disimpan di dalam kantong plastik yang nantinya akan dipindahkan ke akuarium. Bibit yang tadi kita ambil pas panen itu harus diapungkan dulu di dalam akuarium sebelum nantinya dituang. Itu tujuannya untuk menyamakan suhu antara air yang ada di akuarium sama air yang ada di dalam kantong plastik. Bibit-bibit arwana memiliki kantung berwarna kuning di bagian perutnya. Kantung tersebut adalah cadangan makanan. Setelah 2 bulan, kantung kuning ini akan lepas dengan sendirinya. Kemudian bibit arwana akan diberi pakan berupa cacing merah yang dibekukan.
Pakan cacing merah ini akan diberikan hingga bibit arwana berusia 2-3 bulan. Jika arwana sudah berusia lebih dari 3 bulan, arwana diberi pakan yang lebih besar. Dan pilihan pakan terbaiknya adalah katak hidup. Ini saatnya ngasih makan arwana yang udah dewasa, umurnya udah 6 tahun ya Pak ya. Nah kalau udah 6 tahun ini udah dewasa, itu dikasih makannya adalah kodok jenisnya suike. Nah kenapa suike? Karena suike ini mengandung protein dan kalsiumnya tinggi, jadi bagus untuk pembentukan sel telurnya untuk yang betina ya. Dalam satu kolam dewasa, kumpulan arwana bisa menghabiskan sedikitnya 2 kg katak. Bibit atau anakan arwana yang masih berusia di bawah 3 bulan sudah bisa diperjualbelikan. Biasanya bibit ini diincar para pengepul. Seperti Agus, salah satu langganan Santoso. Agus biasanya langsung membeli bibit arwana 1 kantong plastik untuk dijual kembali. Tapi sebenarnya apa yang membedakan arwana dengan ikan hias yang lain? Arwana itu dilihat jelas dari akuarium bagus. Dilihat dari lenggak-lenggoknya dan juga warna silvernya dan juga sisiknya itu juga gede-gede, jadi kelihatannya bagus sekali. Ya, salah satu alasan Agus menjadi pengepul arwana adalah permintaan pasar terhadap arwana selalu ada. Nah, bagaimana dengan Anda? Tertarik memelihara arwana sebagai ikan hias? Jangan lupa perhatikan pemeliharaannya ya. Citra Andina, Abdi Mulya, Sleman, Yogyakarta.